Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Kisah datang dari seorang ibu yang bekerja sebagai buruh cuci gosok, berjuang seorang diri, tetapi harus membesarkan ketiga orang anaknya. Dan saat ini, beliau tinggal di sebuah rumah bilik atas pemberian orang lain. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Ikuti saya. Ibu Maimunah. Ibu sedang apa di rumah? Enggak sedang. Di rumah ada siapa? Anak saya yang kecil. Suami kemana? Enggak ada. Kemana suami? Kawin lagi, Pak. Ibu apa pekerjaannya? Jualan kalau lagi ada modal. Terus kalau nggak ada modal, anak minta makan, gimana solusinya, Bu? Ya, ada yang nyuruh gosok, paling gitu. Sekali gosok dapat berapa? Ada di mana yang ngasihnya, ada yang 100, ada yang 50. Untuk yang 100 berapa banyak baju yang Ibu gosok? Lalu, Ibu sekarang punya hutang sama kita? Banyak, Pak. Berapa? Enggak kehitung banyak. Nggak hitung. Terus kalau misalnya nggak hitung, gimana cara ngulanginnya, Bu? Oh, bingung, saya juga makin bingung, Pak. Tahu nggak saya kesini mau ngapain? Saya mau nagih hutang, Bu. Nggak punya, Pak. Mau gimana? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa dong, Bu. Namanya hutang, itu harus dibayar. Buat bayar utang, Pak. Bingung. Ini rumah sewa atau milik sendiri? Rumah orang enggak nyewa. Siapa yang ngasih, Bu? Itu Pak Haji Mamat. Ini dikasih tinggal apa dikasihkan ke Ibu? Enggak, diam aja, dibiarin ditempatin gitu. Yang membuat orang tersebut supaya Ibu tepatin karena rumah ini kosong. Iya, nah, kosong. Bekas orang tuanya dulu. Saya sebenarnya tujuan utamanya ingin Ibu bayar hutang ke saya. Lihat di belakang ada Bapak polisi. Ya, ini berarti nominalnya besar, Bu. Kalau hanya nominal kecil, saya tidak perlu harus melibatkan polisian. Ada berapa di kantong Ibu sekarang? Ada. Tidak ada sama sekali. Coba sini, saya minta. Enggak ada, Pak, benar. 1.000 saja tidak ada. Enggak. Kalau di
detik ini ibu harus angkat kaki dari rumah ini bagaimana? Gimana Bu? Siap tidak? Ya, kalau suruh pergi ya pergi kembali. Saya bingung. Bayangkan, ibu punya hutang banyak sampai ibu pun juga lupa berapa jumlahnya. Saya minta ibu mencicil, ibu pun tidak bisa. Ibu tinggal di tempat karena ada orang yang memberi pinjam. Lalu yang punya rumah tiba-tiba menyuruh saya untuk ibu angkat kaki dari rumahnya bagaimana? Mau tinggal di mana, Bu? Nggak tahu saya juga. Anak ada berapa? Coba saya mau tahu nih. Ada 3. Tiga-tiganya masih sekolah apa udah bekerja? Yang sekolah 1, Pak. Ya. Gimana? Ada masalah nggak dengan uang sekolahnya? Kan nggak bayaran di sekolah. Impian ibu sekarang yang paling utama, yang paling ibu ingin penuhi, saya ingin tahu apa? Pengen bayar utang, Ya. terus pengen punya modal buat jualan gitu. Mau jualan apa rencananya? Ya saya mau jualan apa aja, masukin ke warung gitu. Makanan itu digoreng dulu, paling nitipin ke warung gitu. Modalnya butuh berapa, Bu? Mungkin ibu tahu? Tahu. Saya mau ibu punya usaha nanti. Saya mau ibu berdagang kue karena saya yakin sekali kue yang ibu bikin pasti rasanya enak. Jadi supaya ibu bisa bayar hutang, khususnya ke saya, dicicil. Iya Pak, tapi pikir kalau udah jualan. Waktu itu pinjam untuk kebutuhan apa? Iya, saya tak hidup Pak dari utang ke utang, jadi terus makin berat ya. Jangan nangis lagi ya, Bu. Saya mau ibu bisa bayar hutang, makanya jika ada rezeki, ibu harus manfaatkan betul untuk berdagang atau berbisnis kue. Iya. Paham, Bu? Baik. Jidan. Ibu, coba diulang kembali harapan ibu apa yang paling utama? Ya pengen bayar utang, Ya. pengen punya modal buat dagang gitu Pak. Ibu bilang tadi ingin punya modal buat berdagang. Sekarang ibu sudah punya modal sebesar 12 juta cash untuk ibu belanjakan supaya nasib ibu bisa jauh lebih baik. Selamat, Bu. Makasih ya Allah. Oh iya, Ya Allah, nggak bisa saya ya Pak ya. ini uang berjumlah 12 juta cash. Iya. Ibu bisa manfaatkan. Jadikan ini modal usaha. Sisihkan untuk ibu bisa mengontrak rumah. Yang saya mau itu. Ibu tidak mau selamanya kan menumpang di tempat orang, ya kan? Takutnya nanti yang punya rumah berubah pikiran, ada yang mau beli, dan dia sedang butuh uang secara mendadak, lalu ibu harus angkat kaki secara tidak terhormat, bagaimana? Itu yang ibu nggak mau harapkan. Makanya sedia payung sebelum hujan, Bu, mumpung ada kesempatan. Ibu, saya ingin bertemu dengan anak-anaknya, silakan dipanggil. Iya. Ming, Jamil. Nih. Kita mama kade tak kabehan. Di dalam rumah hanya satu anak saja? Yang gedenya nggak ada main mancing. Ini dia masih SMP ya, Bu? Iya kelas 3 kan mau masuk sekolah ya Pak. Ntar kan ini buat persiapan mau sekolah gitu. Uang untuk ujiannya
Saya merasa Ibu tampaknya ada yang masih disembunyikan sama saya ini. Kenapa, Bu? Saya takut Pak, Bu, tapi senang dapat duit, tapi pasti banyak yang nagih gitu Pak. Takut Pak, betul. Dikesampingkan dulu pikiran itu, saya mau Ibu fokus karena Ibu ada tugas dari saya. Iya. Ibu harus habiskan uang ini sebesar 12 juta cash. Saya mau Ibu ada punya rumah sendiri atau ngontrak supaya Ibu tidak bergantung dengan yang punya rumah. Iya Pak. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Iya. Belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Iya. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya, Bu? Enggak ya? Ibu sudah siap? Siap Pak. Baik kalau gitu. 1, 2, 3. Ibu sudah belanja. Siap. Mana Bu? Kontrakan dulu. Iya. Mencari kontrakan dulu. Cari kontrakan. Iya. Di mana? Di belakang.